Siap, hormat. Oke, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan berdoa. Ini kita belajar marilah kita berdoa. Berdoa enggak? Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa Bapak absen dulu kepada kalian untuk mengecek kehadiran kalian, siapa yang tidak masuk. Yang pertama, kalau Bapak panggil angkat tangan ya. Ya, Pak. Oke. Yang pertama Bapak Abelia hadir. Alvin. Berdoa. Oke, Alzra Abidin, Amanda, Arimatea, Atatia, Bayu Riansa, Fahri Tangguh, Fitri, Haikal, Hajijah, Jailani, Marwan, Miranda, Nova, Nopi Suci, Nur Hayati, Nuryana, Rasida, Raudatul Jannah, Rizky Aditya, Seri Supianti, Silvi Wahyuni, Suhaini, tidak hadir ya, Supiandi, siapa lagi? Suri Wulandari, Yudi Kurniawan, Alfa. Oke, ada 3 orang yang tidak masuk. Silakan sekretaris dicatat keterangannya. Yang tidak mengirim surat silakan dialpakan ya. Sebelum kita mulai, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya. Oke, siap semuanya? Siap. Oke. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita kondisikan dulu ruangannya. Silahkan kalau ada yang melihat sampah, baik di atas mejanya, baik di bawah mejanya atau di bawah kursinya, silahkan diambil, dibuang dulu.
Ya, silakan diambil, dibuang dulu. Ya, silakan diambil. Ya. Oke. Nah, silakan. Yang lain silakan cek kerapiannya, pakaiannya. Kalau ada yang keluar silakan masukkan. Kalau ada kancing yang terbuka silakan dipasang kembali. Nah, jangan sampai kelihatan. Oke. Udah semuanya? Ya. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan sebuah materi tentang tekanan hidrostatis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak ingin mengecek semangat kalian dalam belajar. Nah, ini kelas 11 C. Oke. Kalau Bapak bilang semangat, kalian harus jawabnya 3 kali. Semangat, semangat, semangat ya. Semangat belajar hari ini? Semangat, semangat. Oke, kenapa kita harus semangat? Kenapa kita harus semangat dalam belajar? Karena untuk memotivasi kalian untuk belajar. Kenapa kita harus semangat? Ingat, kita sekolah diutus orang tua dari rumah. Kalau sekarang kita enak di kelas, kita belajar, ketemu kawan, ketemu guru. Kalau orang tuanya di rumah mungkin saat ini orang tua kalian banyak, ada yang lagi bertani, nyangkul, ada yang lagi nebas mungkin. Ada orang tuanya nelayan mungkin lagi di laut, ya. Mungkin orang tuanya butuhkan lagi panas-panasan sekarang. Jadi kalian harus manfaatkan, ya, kesempatan yang diberikan oleh orang tua. Contohnya ini, gambar coba dilihat. Nah, ini gambar apa nih? Orang tua bawa apa tuh? Api. Bayangkan kalau itu orang tua kalian bawa kayu api panas-panas, terus kalian di sekolah nggak semangat belajarnya, ya? Bayangkan. Terus ini contohnya lagi. Nah, ada ibu yang sedang apa nih? Sambil gendong anak dia nanam padi. Bayangkan tuh berjemur. Ada nitik apa nih? Nitik batu apa nih? Ada yang mikul belanjaannya di tengah banjir. Nah, jadi perjuangan orang tua kita dalam menyekolahkan kita sangat luar biasa ya. Jadi jangan sampai kalian tidak semangat dalam belajar. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Oke. Kita akan belajar tentang materi tekanan hidrostatis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi tekanan hidrostatis, Bapak ingin mengecek dulu pemahaman kalian tentang materi sebelumnya, yaitu tentang tekanan. Nah, kalian bisa menjawab apa itu tekanan? Oke, Ari Matia, silakan. Oke, ada yang lain? Oke, Haikal dulu. Tekanan adalah semakin besar gaya yang bekerja, maka semakin besar juga tekanannya. Oke, Abel, terakhir ya. Tekanan adalah bahasanya gaya yang bekerja satuan kuas. Oke, jadi jawaban kalian sudah benar ya. Jadi tekanan itu adalah banyaknya gaya yang bekerja pada suatu permukaan. Nilainya akan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi kalau semakin besar gayanya, maka tekanannya semakin besar. Dan semakin kecil permukaannya, maka tekanannya juga semakin besar. Dia kan berbanding terbalik. Oke. Nah, kita kaitkan dengan pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Maka berkaitan dia. Kalau kita udah paham tentang tekanan, maka kita akan mempelajari lagi. Jadi tekanan itu banyak macamnya. Ada tekanan hidrostatis, ada tekanan atmosfer, ya.
Nah, sekarang kita membahas tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Nanti akan kita jawab melalui pembelajaran pada pagi hari ini. Oke? Bapak mau kasih pertanyaan pemantik buat kalian supaya kalian terpacu. Jelas PPT-nya? Kalau agak buram bilang. Oke? Tahu ini gambar apa? Gambar apa, Ben? Bendungan. Kalau daerah kita nyebutnya adalah dam air. Ya. Kalau di Kayung nyebutnya dam air. Kenapa di bagian bawah dam air atau bendungan tersebut dibuat tebal? Pernah lihat tak? Kalau bagian bawah pasti tebal. Kenapa kira-kira ya? Ada yang tahu? Oke, bisa jadi nanti kita cek apakah benar, ya. Yang kedua, kalian pernah nyelam enggak atau berenang? Ketika kita di permukaan, kita tidak akan ada merasakan sakit atau sesak bagian dada atau kepala. Tetapi kalau kita semakin dalam, kita akan merasakan bahwa kepala kita itu terasa ditekan. Dada rasanya sesak. Nah, apa yang menyebabkannya? Tekanan hidrostatis. Kita cek apakah benar ya. Nanti kita buktikan apakah benar tekanan hidrostatis yang menyebabkan orang bikin dam itu harus tebal di bawah. Apakah benar tekanan hidrostatis yang menyebabkan kita sakit ketika berenang semakin dalam. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak pengen ngecek pengetahuan kalian tentang materi tekanan hidrostatis. Ya, Bapak juga pengen lihat kesiapan kalian tentang menerima materi tentang tekanan hidrostatis. Silahkan buka grup WhatsApp-nya sekarang. Bapak ada kirim link untuk kalian pretest. Nah, silakan dibuka, silakan masuk ke dalam game tersebut. Sudah? Ya, silakan, Bapak tunggu. Yang baru, yang terakhir. Ya, ada satu orang bergabung. Ya, jangan lupa dikasih nama. Ayo. 2 orang udah bergabung. Ya, silakan. Kasih nama. Oke. Gabung. Kalau enggak bisa di-refresh, halamannya di-refresh. Ya, silahkan bergabung. Kalau yang tidak ada HP, silahkan jawab pakai kertas biasa. Nanti kumpulkan ke Bapak. Silahkan. Haikal tidak bawa HP, silahkan. Ya, masuk. Sudah siap semuanya? Kalau tidak ada yang bawa HP atau kendala sinyal, silahkan jawab pakai kertas biasa. Ya, nanti dikumpulkan. Oke, siap? Kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan dijawab.
pretest ya, ini pretest. Silahkan kerjakan. Ya semuanya? Dah. Ya, sementara peringkat pertama Nova, Nuriana dan Supi. Nah, kita lihat persentase pengetahuan kalian tentang materi tekanan hidrostatis itu sekitar 66%. Bapak harap melalui pembelajaran nanti kalian sudah bisa mencapai target kalau bisa 100%, ya. 100% paham tentang materi tekanan hidrostatis. Bapak harap nanti pas post test kalian bisa benar semua ya. Oke, siap semuanya? Oke. Sebelum mulai Bapak mau nyampaikan tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Yang pertama itu bisa dilihat jelas. Yang pertama melalui eksperimen, ya. Kita akan melakukan eksperimen yang dilakukan. Kalian bisa menganalisis konsep tekanan hidrostatis. Ya. Yang kedua, melalui pembelajaran dan eksperimen juga, kalian bisa menghitung besar tekanan hidrostatis. Kemudian yang ketiga, melalui LKPD, nanti akan ada LKPD yang Bapak bagikan, kalian bisa melakukan percobaan dengan baik dan dengan benar. Oke. Kita mulai pembelajaran kita ya. Oke, silahkan disimak materi berikut ini. Oke, di sini ada peristiwa orang bawa botol menyelam. Mula-mula botolnya tidak ronyok atau tidak kempes. Nah, ketika dibawa nyelam nanti kalian lihat perbedaannya ya. Nah, ini dia. Nah, dilihat perubahan botolnya, dilihat. Semakin dalam. Ya, kita 20 kaki botolnya kempes. Tertekan. Nah, ketika orang naik ke permukaan, botolnya lihat. Nah, botolnya kembali ke bentuk asal. Nah, ya. Jadi apa yang menyebabkan botol itu bisa kempes sama kembali ke bentuk asal? Padahal tidak ada dikempeskan pakai tangan, tidak ada ditekan. Ketika dibawa nyelam dia kempes. Nah, sekali dibawa ke permukaan dia kembali ke bentuk asal. Nah, inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu dia menekan
suatu objek yang berada pada kedalaman tertentu. Jadi semakin dalam maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Oke. Nah, lebih memperdalam pengetahuan kita tentang materi tekanan hidrostatis, Bapak akan menyampaikan sedikit materi untuk kalian. Nah, ini ada video, silahkan kalian lihat. Video ini membahas tentang tekanan hidrostatis. Kalian suka berenang? Ketika kalian sedang berenang, pernah nggak sih kalian mencoba untuk menyelam? Dan ketika kalian menyelam, kemudian menyelamnya semakin dalam, apa yang kalian rasakan ketika sedang menyelam? Apakah dada kalian terasa sesak? Atau telinga kalian terasa sakit? Atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian bisa merasakan tertekan ketika berada di dalam air? Sebenarnya siapa yang menekan kita? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Air merupakan salah satu jenis zat cair. Dan zat cair merupakan fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat air atau zat yang dapat mengalir. Contohnya, termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Fluida yang diam pada suatu tempat atau suatu wadah disebut fluida statis. Karena semua zat termasuk fluida memiliki massa juga memiliki berat, maka fluida akan memberikan tekanan walaupun dalam keadaan diam atau statis. Air termasuk ke dalam salah satu jenis fluida. Air itu fluida ya. Baik sebagian Air termasuk fluida. mengalami tekanan oleh air. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika ada sebuah kantong plastik kemudian diisi air, kemudian kantong plastik tersebut ditusuk, maka dengan segera air akan keluar dari kantong plastik tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa air memberikan tekanan dan ketika ada celah, maka air akan segera keluar. Tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam atau zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang dialami suatu titik atau dialami suatu benda dalam zat cair diakibatkan oleh gaya berat fluida itu sendiri yang berada di atas titik tersebut. Nah, coba dilihat. Semakin dalam posisi Semakin suatu dalamnya titik atau suatu benda titik, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Ya. Semakin besar karena lapisan zat cair yang menekan benda tersebut juga semakin Anggaplah satu lapis itu satu tekanan. Jadi ada 5 lapis, maka ini tekanan dipengaruhi oleh kedalaman zat cair. Nah, bisa itu contohnya dilihat tuh. dalam percobaan. Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan ini. Sebuah botol yang berisi Kita cek air tekanan kemudian hidrostatis diberi menggunakan botol. yang berbeda dan ternyata pancaran air yang keluar dari tiap lubang itu berbeda. Semakin dalam posisi lubang, pancaran air semakin jauh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam, semakin dalam tekanannya akan semakin besar. Karena tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Secara matematis, besar tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam persamaan berikut. pH sama dengan rho kali D kali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis yang satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman yang satuannya meter. Jadi berdasarkan rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan dalam zat cair atau tekanan hidrostatis hanya bergantung pada jenis dan kedalaman zat cair. Contoh soal suatu. Oke. Nah, kita udah nyimak video tadi, maka kita ketahui ya, semakin dalam katanya yang mempengaruhi tekanan hidrostatis tadi adalah kedalaman zat cair sama massa jenis zat cair. Jadi ada dua yang mempengaruhi kedalaman sama massa jenis zat cair. Oke, Bapak akan review sedikit untuk materinya. Ini ada
bahan bacaan, jadi kalian tidak perlu mencatat. Silahkan bahan ajarnya digunakan. Ini bahan bacaannya 1/2 ya. Nih belakang. Oke. Ini bahan bacaannya, silahkan dibaca. Oke. Nah, masuk ke materi ya. Bapak akan jelaskan sedikit tentang tekanan hidrostatis. Di situ pun ada. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair, ya, yang dipengaruhi oleh kedalaman dan massa jenis zat cair. Nah, untuk mencari besar tekanan hidrostatis bisa kita gunakan satu persamaan, yaitu tekanan hidrostatis atau pH. pH itu dari bahasa Inggris. P itu pressure, ya, tekanan ya. H itu adalah ketinggian. Nah, jadi kalau mau pakai P besar saja boleh, atau pH kayak video tadi juga boleh. Nah, jadi tekanan hidrostatis itu bisa kita cari dengan rumus rho ini kayak P kecil, rho kita kalikan dengan gaya gravitasi. Kita kalikan dengan ketinggian. Nah, rho ini satuannya apa? Yaitu kilogram per meter pangkat 3 atau massa jenis zat cair. Jadi air atau minyak memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, kemudian ada gaya gravitasi, nilainya mutlak. Kalau tidak 9,8, nilainya 10. Kemudian ada kedalaman, satuannya meter. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Tadi ada yang pertama, massa jenis zat cair. Yang kedua, kedalaman. Yang ketiga, percepatan gravitasi. Nah, kita coba dulu sebuah simulasi menggunakan aplikasi PET Simulation. Bentar. Kita akan membuktikan melalui aplikasi. Nanti kita coba dengan percobaan yang nyata ya. Kita coba dulu. Nah, ini dia PET Simulation. Ini pressure. Nah, kita lihat. Ketika dia ada di atas nih, tekanannya 105. Kalau di bawah berapa tekanannya? Coba Bapak tarik lagi satu. Makin besar atau makin kecil nih? Nah, atau Bapak tambah lagi airnya. Pulkan ya. Oh, nih. Pulkan. Ini Bapak taruh di permukaan. Di permukaan tekanannya cuma 104, sedangkan di bawah 130. Jadi perbedaannya nampak. Ya, semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke penerapan. Penerapan tekanan hidrostatis. Nah, ini penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, lubang kuras pada bak air atau bak mandi letaknya di bawah. Kenapa letaknya di bawah? Kenapa? Ya, supaya airnya ngalirnya deras karena tekanannya kuat. Jadi kita ngurasnya tidak perlulah lama. Kemudian bagian bendungan dibuat tebal di bagian bawah karena tekanan di bawah itu besar supaya tidak pecah atau retak. Kemudian orang nyelam semakin dalam, maka kalau kita sudah tahu maka nyelamnya jangan dalam. Nanti kita tidak bisa naik ke permukaan, tinggal jenazah. Tapi kalau kita belajar fisika kita tahu. Nah, jadi nyelamnya terlalu dalam ya. Kemudian infus. Nah, di dunia medis dipakai konsep tekanan hidrostatis.
Kalau air infusnya di bawah, apa terjadi? Tidak ngalir. Malah air darah yang keluar. Karena tekanan darah kita lebih besar dari tekanan air infus tadi. Tapi kalau letaknya di atas, maka tekanan hidrostatis tadi mempengaruhi air infus, maka air infusnya lebih besar dari tekanan darah kita. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Kita contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini ada ikan di dalam anggaplah kolam ya. Anggaplah kolam nih. Bagus tak gambar ikan Bapak nih? Anggaplah ya. Bagus. Kedalamannya dari atas sampai ke dasar itu 140 cm. Sedangkan dari dasar ke ikan itu 60 cm. Kalau kedalaman itu diukur dari dasar ke objek atau dari permukaan ke objek? Dari permukaan ke objek. Maka kedalamannya maka 140 cm kita kurang 60 cm, hasil berapa? 80 cm. Ini cm, ubah dulu ke meter. Berarti 80 cm itu 0,8 meter. Sudah dapat. Maka kita cari tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali gaya gravitasi kali ketinggian kedalaman. Rho itu 1000 kali gaya gravitasi 10 hanya 0,8. Ini coret di 0. Coret. Bisa 1 kali 8 kali 1000 8000 Pascal. Paham sampai sini? Paham. Ya? Oke. Kita lanjut. Nah, di bagian sini Bapak pengen ngajak kalian melakukan percobaan tekanan hidrostatis menggunakan botol. Alat-alatnya ada di bawah? Oke, ada di bawah. Sekarang Bapak ingin ngajak kalian merumuskan masalah dulu tentang percobaan. Nah, kira-kira kalau botol ini kita kasih kedalaman yang berbeda, kira-kira rumusan masalah nanti yang terjadi apa? Ayo, rumusan masalahnya. Ada yang bisa? Oke, silakan, Jana. Apakah botol yang kita lubangkan dengan kedalaman yang berbeda menghasilkan tekanan hidrostatis yang sama? Oke, bagus. Ada yang lain? Oke. Bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan air? Oke, nah jadi benar ya. Nanti kita sama-sama rumuskan masalahnya. Berarti ada 2. Jadi kita sama-sama rumuskan ya. Jadi kita rumuskan bahwa masalah yang akan kita tinjau melalui percobaan ini adalah bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Oke. Nah, sekarang silakan kalian ke kelompok yang sudah Bapak bagikan di pertemuan kemarin. Kan kita udah ada kelompok kan di pembelajaran materi tekanan. Nah, silakan kalian langsung ke kelompoknya. Dan alat-alat praktikumnya disiapkan. Bapak mau nilai kelengkapan bahan praktikum kalian. Kelompok 1 di mana? Sini, kelompok 1. Kelompok 2 di sini. Sini, kelompok 1 Haikal, kelompok 2 Arinatea, kelompok 3 Azra, kelompok 4 Supiandi. Nah, sana boleh. Oke. Silakan ke kelompok itu melingkar. Silakan ke kelompok itu.
Bapak mau menilai kelengkapan bahan praktikumnya. Silakan. Alat-alatnya. Ini alat lakban ada. Oh, tidak lengkap, kurang lengkap. Kelompok ini tidak ada lakban. Oke. Kelompok. Ini kelompoknya. Ah, ini kelompok ini lengkap ya. Oh, oke. Oke. Bapak bagikan LKPD. Kelompok 1, silahkan catat nama kelompoknya. Kelompok ini kelompok 4. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Silahkan catat nama anggota kelompoknya. Sambil kalian mencatat nama anggota kelompoknya, di sini ada panduan. Nah, panduan kalian melakukan percobaan tekanan hidrostatis. Nanti percobaan di mana, Pak? Kira-kira di dalam kelas atau di luar? Iya, di luar. Nanti basah ya kelasnya. Nanti kita lakukan percobaannya di luar. Nah, di sini ada langkah-langkah percobaannya. Silahkan kalian cermati. Nah, ini Pak pandu dulu. Yang pertama, lubangnya tengah kosong, dalam keadaan kosong. Kalian lubangi sebanyak 5 lubang. Setiap lubang itu memiliki kedalaman 5 cm. Berarti lubang pertama 5 cm, lubang kedua 10, lubang ketiga 15. Oke, sampai 5 lubang ya. Kemudian tutup lubang tersebut dengan isolasi. Kalau tidak diisolasi gimana? Nah, minta dengan kelompok yang lengkap, ya. Oke. Kalau udah dilubangi, Pak gimana lubangnya Pak? Susah, ada lilinnya. Nanti dihidupkan lilinnya sama-sama di lubangi. Kalau tidak perlu lilin tidak apa-apa. Kalian bisa lubangi sendiri, Paham sampai sini? Oke. Ingat, melakukan percobaan jangan terburu. Ambil datanya baik-baik. Gunakan paku hati-hati, gunakan lilin takutnya terbakarlah, tertusuklah tangannya, ya. Kemudian nanti kalau udah botolnya diletakkan ke atas, kalian ambil data percobaan. Mana contohnya? Ini. Kalau botolnya udah dilubangi, ya, nanti botolnya kalian letakkan agak tinggi dari penggaris. Jangan kalian letakkan sini ya. Kalian cari tangga. Ini simpan di satu tangga, misalnya di atas satu anak tangga. Ini penggarisnya kalian letakkan di bawah sini ya. Paham sampai sini? Oke ya. Nah. Oke. Kemudian isi botol tersebut sampai penuh. Sampai penuh. Botolnya, tutup botolnya tidak usah dipakai, ya. Kalian isi sampai full, kemudian kalian buka satu persatu. Kalian buka dulu, tutup atas. Kalian buka, kemudian kalian amati berapa jarak pancaran yang terbaca. Pakai mistar, paham? Habis itu tutup lagi lubang atas. Udah ditutup, isi lagi penuh. Buka lagi lubang kedua, amati lagi. Habis itu tutup, isi lagi penuh. Buka lagi, amati lagi. Paham? Oke. Lakukannya sampai ke lubang nomor 5. Kalau kalian udah, kalian masukkan datanya ke dalam tabel. Ya. Lihat di LKPD-nya. Jarak lubang, berarti kalian di sisi dari sekarang. Berarti 5 cm, 10 cm, 15 20 sama 25 cm. Ubah dulu ke meter. Berarti berapa? Kalau 10 cm berarti 0,1. Kalau 5 cm berarti 0,05 meter.
Nah, ya, oke. Udah, silahkan kalian bekerja. Silakan boleh dihidupkan ini lilinnya. Pakai lilin. Bisa lubangnya. Perlu pakai lilin. Kau perlu pakai lilin di sana. Nah. Dah. Numpang sana. Jangan alas tangannya di alas. Ubah ke meter. Ini ubah ke meter. Berarti ini macam 0,05 meter. Ini 0,1 meter. Nah, siap. Ya, silakan. Ya, yang lain lubangi pakai api. Ayo, Alvin, silakan. Kelompok Rizky lubangi pakai. Ini nih, numpang sini. Ya. Hati-hati. Panas. Nah. Ya. Kalau yang udah semua boleh langsung. Nanti kita sama-sama, kalau udah siap kita sama-sama keluar, kita lakukan pengamatan. Kenapa? Ya, ubah ke meter. Berarti 0,15 tuh. 0,15. Nah, kalau ini 0,25. Udah? Ini berarti 0,2 meter. 0,25. Itu datanya udah jaraknya. Iya, sip. Itu 0,05. Lubangnya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Sedang-sedang saja. Karena ada lagunya nih, yang sedang-sedang saja katanya. Nah, jadi panas. Oke. Oke, udah. Nah, dibaca ya. Tabel pengamatannya silakan. Nanti datanya jangan lupa. Nanti kalian mengamati jarak pancaran airnya. Nanti diubah dari cm menjadi meter. Nanti udah dapat, tinggal dihitung tekanan hidrostatisnya. Sip. Oke. Kelompok ini udah? Tinggal melaban. Oke, gunting. Ada gunting? Ada tidak? Silakan minjam gunting di sana. Kalau tidak pakai penggaris. Nah, bisa cepat. Nah.
Silakan dilakban. Ya. Tidak perlu besar pun tidak apa, mah. Sedang-sedang saja. Awas tangan. Oke, udah? Nanti kita sama-sama keluarnya. Nah, ya. Sama-sama. Nunggu kawannya udah selesai. Oke. Kira-kira dia mau ditanyakan enggak? Sebelum kalian praktek, dipastikan dibaca dulu. LKPD-nya pahami, jadi enggak salah. Ya, jadi kalian enggak salah. Nah, oke, siap, kembali ke tempatnya. Kalau udah kembali ke tempatnya, nanti kalau udah semua kita sama-sama keluar. Baca-baca lagi LKPD-nya. Apa tuh? CM ya. Nanti dilihat arah pancaran. Ah, nanti di KPD juga ada bikin gambar. Ya. Nanti kalau udah dapat pengamatannya botol dari titik titik A sampai E, nanti kalian isi penuh lagi semua. Kalian buka secara bersamaan lubangnya. Kalian amati, kalian gambar di situ. Ya. Jadi silakan. Oke, kita nunggu satu kelompok lagi. Oke, Rizky boleh balik ke tempatnya. Oke. Oke, nah kita akan lakukan praktek di luar. Siapkan alat tulis, siapkan bahannya. Nah, kita akan sama-sama ambil data di luar. Oke, siap semuanya? Oke, yuk kita keluar. Ya, langsung. Baca LKPD-nya. Dibaca LKPD-nya, silakan. Ayo. Dadan wae, tempat kecil. Jangan gitulah. Nanti habis mau buang. Pelan-pelan dikit, jangan banyak-banyak airnya. Soalnya jangan
Yuk kawan yang lain bantu pegang botolnya. Yuk, bantu. Nah, udah penuh, silakan amati. KPD-nya silakan siap yang bagian pengamat. Penggarisnya jangan lupa penggarisnya di mana. Nah, di sini boleh di sini di tangga anak tangga. Dulu dong. Pegang ini. Ini Rasina pegang yang Rasina. Oh. Manu. Ada buku. Yang lain kalau habis airnya silahkan ambil. Nah, ada yang ambil air. Isi ke sini kak, airnya kak, sayang masih ada kak. Bisa. Buka atas loh. Bukanya satu-satu. Bukanya Lubang nomor 2, lubang nomor isi full dulu, ingat. Nah, melengkang. Ganti ya lagi. Matinya. Melengkang lah. Matinya. Nah, yang lain mengamati. Pegang. Ambil sami. Oh, udah ini. buka itu. Ya. 13 tuh. Ya, tutup isi lagi. Lagi. Ambil airnya. Ini airnya ini. Iya, 17 16. 20. Oke. Isi lagi, tutup. Oke. Oke. Berarti ini lubang yang ketiga ya. 30. 70 kan air. 70 kan? Berapa? Kena sebelum air ke? Air. Sudah 5. Nah, air. Air sudah jalan. Silakan. Oke. Jangan terpengaruh sama kawannya. Kawannya lubang 120, kalian bisa saja 18. Jangan sama. Karena beda, karena kalian bikin lubangnya mungkin ada yang kebesaran, ada yang kekecilan juga. Nanti ada pengaruhnya. Jangan merasa kawannya lubang 1 udah 20, kalian mau 20 kan? Jangan ya. Ya, digenam. Tangan. Isi dulu. Nanti lubang 5 ya kan? Lubang kelima, oke. Itu mau ngomong. Oke. 40. 1.
Kau minta sama buka si Ai. Si Ai. Ayo lo. Tiga empat. Tiga. Itu lubang keberapa lagi? Yang 5. 5, oke. Oh, tiga semua. Tahan pakai tangan ya kalau minta itu. Buka semua bel-bel tangan. Kau buka semua. Tahan, satu orang tahan. Iya, iya. Lubang ke itu ya. Buka lo. Ada. Nah, gambarnya, nah, amati gambarnya kayak gimana. Nah, Ya. tahan dulu. Buka, tahan. Di gambar barang mana? Banyak mana? Oke, kalau kelompok yang udah silakan balik ke kelas. Siap. Langsung isi LKPD-nya. Udah tak buka. Udah? Amati gambarnya. Untuk gambar kalian. Oke. Dua, tiga. Nah, bentuk gambarnya. Geser. Udah. Udah? Ini udah yang 5-5-nya? Ayo. Terakhir ya. Nenek isi air dari botolnya, langsung ya, enggak enak. Dah tak. Oke. Lubang ke 5-5. Oke, bantu tahan lubangnya, buka, bantu tahan. Ya, tangan satu. Buka tangan. Oke. Buka lagi. Wah, dibuang lah ni pula. Oke, pakai itu. Buka lagi. Ya. Tangan lagi, jangan tangan. Situ. Dia. Lagi. Ini air kamu. Nah, gambarnya udah tahu. Sip? Oke. Nah, bawa alatnya kembali ke kelas. Airnya dicurahkan lagi ke botol. Oke, ya. Ikut data yang tadi. Nah, datanya. Jarak pancarannya ada dicatat nggak tadi? Langsung hitungnya pakai HP boleh? Hitungnya pakai HP biar cepat. Nah. Langsung hitung pakai HP. Cepat. Kawan yang lain hitung, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Langsung, cepat, biar cepat. Ada yang ngisi nomor 1, ada nomor 2, nomor 3. Datanya kan ada, lubang pertama, sekian meternya. Ya. Cara ngitungnya ini. Nah, cm ubah dulu ke meter, kedalamannya ubah dulu ke meter. Kalau 33 cm berarti 0,3 meter. Kali ke 10 kali gravitasinya, habis itu tinggal kalikan dengan
Masa jenis air 1000. Dapat pakai HP cepat. Langsung. Ya. Kelompok ini silahkan ya. Nah, langsung. Langsung hitung pakai HP. Jarak pancarannya tidak berpengaruh kan? Tidak ada pengaruh kan jarak pancarannya terhadap tekanan hidrostatis, maka langsung hitung. Tadi kedalaman yang 5, 10, 15, 25 tadi. Kalikan 10 kalikan dengan massa jenis air 1000. Jarak pancarannya kita tidak ada masuk ke dalam perhitungan. Ya, silahkan diisi. Ingat yang dipakai bukan jarak pancarannya. Nah, yang itu 5 cm berarti 0,05 meter. Kalau 10 cm 0,1 langsung dikali. Kalau 15 cm berarti 0,15. Kalau 20 cm 0,2 atau 0,20. Oke. Oke, 2 menit lagi. Pakai HP, 2 menit lagi. Nanti presentasinya Bapak acak ya, cuma satu kelompok. Bapak acak. Tekanan hidrostatisnya udah dihitung? Udah. Ini udah dapat tekanan hidrostatisnya? Udah semua? Hitung. Tekanan? Udah semua? Simpulan. Oke. Sip. Boleh? Pakai ini boleh? Pakai ini boleh? Udah semua ini dah? Oke. Sekarang kita akan presentasi ya. Sebelum presentasi Bapak ngajak SD dulu biar dah lekas nih. Yuk, silakan berdiri semua. Ya. Berdiri semua. Ayo. Berdiri semuanya. Ini konsentrasi. Ya. Silakan ikuti yang Bapak bicarakan. Yuk, lepaskan tangannya. Ikuti yang Bapak katakan ya. Yuk. Yuk. Ya. Goyangkan tangannya. Goyang kan? Bapaknya mau goyangkan kan? Nah, konsentrasi. Angkat tangannya. Ya, jangan konsentrasi. Kalau Bapak suruh pegang telinga, pegang mata,
Pegang kepala, mulut, telinga. Oke lah, yuk. Tepuk tangan semua. Kalian masih konsentrasi. Oke, Bapak akan acak cukup satu kelompok untuk maju. Tidak perlu banyak-banyak yang dipresentasikan. Hasil kalian pengamatan tadi saja sudah cukup. Ya. Bapak lihat kalian juga sudah mantap dalam melaksanakan percobaannya. Oke, Bapak spin ya. Siap-siap kelompok 1, 2, 3, 4. Coba kita spin. Oke. Kelompok 4. Ayo silakan maju ya. Kelompok 4 silakan maju. Ayo, jangan malu. Jangan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan praktik yang telah dilakukan tadi. Jadi pada lubang A yang jarak lubangnya itu sekitaran 5 cm, air yang dikeluarkan dari lubang tersebut sekitar 13 cm. Dan pada lubang B yang jaraknya sekitar 10 cm, air yang dikeluarkan yaitu 17 cm. Dan pada lubang C jaraknya sekitar 15 cm, air yang dikeluarkan yaitu sekitar 26 cm. Pada lubang D yang jaraknya yaitu 20 cm, air yang dikeluarkan sekitar 32 cm. Dan pada lubang terakhir yaitu lubang E, jarak yang dikeluarkan jarak lubangnya yaitu 25 cm dan air yang dikeluarkan sekitaran 34 cm. Dan tekanan pada lubang A itu sekitaran 1300 Ya, PA Pascal. Ya. Dan pada lubang B yaitu sekitaran 1700 Pascal. Lubang C itu tekanannya 2600 Pascal. Lubang D 3200 Pascal dan lubang E 3400 Pascal. Mungkin yang lain bacakan gambarnya. Iya, gambarnya. Hasil pengamatan dari uji coba. Iya. Langsung ke kesimpulan. Yuk, Nuriana, kesimpulan. Kesimpulannya? Sebenarnya adalah semakin dalam suatu titik makan, semakin besar tulang suatu tekanan. Oke. Mungkin boleh dibuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, maka langsung saja ditutup. Langsung dibuka sesi pertanyaan. Kami akan membuka sesi pertanyaan karena terbatas satu menit. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak usah susah-susah pun. Kasihan kawannya nanti. Ayo, lanjut. Ya, silakan. Ya. Arimatea, atau itu? Alza, oke. Saya ingin bertanya, pada menghitung tekanan hidrostatis yang menggunakan jarak lubang pada botol atau jarak pancaran airnya untuk menghitung tekanan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan saudara Alza. Jadi yang digunakan untuk menghitung tekanannya itu keduanya, yaitu jarak lubang dan jarak pancaran. Yang setelah itu dikalikan dengan tekanan pada air tersebut serta jarak dan pancaran. Ada yang mau membenarkan? Bapak rasa
agak kurang tepat. Ada yang ingin membenarkan? Oke, Arimatia. Untuk mencari tekanan hidrostatis apa? Ya. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan kembali ditutup dulu presentasinya. Silakan kembali ke tempat. Jadi memang tidak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Oke, nah mungkin grogi ya, padahal perhitungannya udah benar ya. Mungkin grogi nyebutkannya. Nah, jadi ya udah kita lakukan sama-sama percobaan. Kita udah cari tahu. Jadi tekanan hidrostatis itu yang mempengaruhi apa tadi? Ya, lubang yang memiliki kedalaman berbeda sama massa debit air. Nah, maka semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Semakin ke permukaan, tekanannya semakin ke kecil. Oke. Mungkin pemahaman kalian sudah cukup tentang materi tekanan hidrostatis. Apakah kita perlu satu kelompok lagi? Perlu? Oke, satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Bapak skin ya. Atau kita langsung Bapak rasa sih bercukup lah ya. Ya, Bapak ajak kalian ngerjakan post test. Siap semuanya? Oke. Jadi kalian udah paham, Bapak rasa soal post test akan kalian jawab dengan mudah. Kalian babat dengan mudah. Oke, silakan buka grup WhatsApp-nya. Silakan buka grup WhatsApp-nya. Ya. Silakan join post test. Sambil diingat-ingat dulu materinya, dibaca-baca lagi. Oke, udah 13 orang yang gabung. Namanya nama kalian. Keluar. Tidak apa, aman fa, tidak apa, Amanda. Tidak apa-apa ya. Oke? Saking semangatnya mau ikut post test. Nah. Udah? Ini kita akan Bapak pantu kuisnya. Kalau tadi kan kalian mengerjakan sendiri. Nah, ini pakai Bapak pantu, ya. Kita akan ada leaderboard setiap sesinya. Oke? Kita mulai ya. Sebentar lagi, oke. Sudah? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Yang berkendala tidak ada HP silakan pakai buku. 20 detik, 19 detik. Waktunya berjalan. 11 detik, 10 detik.
Ayo, ingat-ingat. Ya. Habis waktunya. 78% masih ada yang salah. Ini yang salah apakah tidak menjawab atau oh ya, ada 2 orang yang tidak menjawab mungkin karena sinyal ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya, 15 orang benar, 2 yang salah. Oke, tak apa-apa. Kita lanjut. Dibaca betul-betul soalnya. Nah, penerapan. Contohnya ada hadir tadi. Masih Abel ya, peringkat pertama ya. Peringkat pertama Abel, peringkat kedua Bayu, peringkat ketiga Fitri. Oke. Kita lanjut. Nah, ini menghitung nih. Sedikit menghitung. Di refresh kalau berkendala. Ayo, 30 detik. Detik. Yo. Iya, Aldra sudah naik. Oke. 15 orang benar, ya. 2 orang masih salah. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Aman? 10 detik. Iya, Nurjana mulai mengejar. Ya, 13 orang saja yang menjawab. Sinyal. Oke, tak apa-apa. Nanti dijawab pakai itu, pakai kertasnya jangan lupa ya. Nanti dikumpulkan. Oke, lanjut. Kalau merasa terganggu katanya, silakan langsung jawab di buku, ya. Nanti Bapak mau lihat. Oke, terakhir. Ya. Peringkat pertama dipimpin oleh Abel. Oke. Kita udah masuk ke penghujung pembelajaran. Bapak ingin
ngajak kalian untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, kita sama-sama menyimpulkan ya hasil pembelajaran hari ini. Oke, Bapak minta dari kalian yang menyimpulkan, boleh? Oke, silakan langsung. Oke, ya, Bapak. Boleh berdiri. Ya. Tekanan hidrostatis Di tiap titik, oke? nilainya tidak sama. Terlihat dari hasil percobaan dan pancaran air akan semakin kuat dan jauh ketika lubangnya semakin dalam. Oke, bagus sekali ya. Mungkin ada satu lagi. Oke, Supiandi, silakan. Dari hasil percobaan yang pernah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa semakin dalam suatu titik, maka tekanan yang akan dihasilkan semakin besar. Iya. Oke, tepuk tangan. Kita simpulkan sama-sama bahwa apa tadi, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang terjadi pada suatu titik yang berada di dalam air, di dalam air yang dipengaruhi oleh kedalaman dan massa jenis air atau fluida. Semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Bukti dari hasil percobaan. Dari hasil percobaan kalian lihat semakin dalam lubangnya tekanannya semakin besar. Oke, itu mungkin kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kalian sudah tercapai. Yang pertama kalian bisa menganalisis kedalaman ya. Jadi kedalaman tadi berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis. Yang kedua, kalian bisa menghitung tekanan hidrostatis. Yang ketiga, kalian juga sudah bisa menerapkan atau melaksanakan percobaan melalui LKPD. Dari mana Bapak tahu? Karena Bapak mengamati kalian dan berdasarkan hasil asesmen post-test tadi. Bapak lihat kalian hampir dari 17 yang masuk itu, kalau yang quiz online itu 15 benar semua. Tinggal Bapak tunggu yang offline-nya. Nanti boleh dikumpulkan ya. Silahkan disiapkan jawabannya, nanti akan Bapak nilai. Oke? Nah, silakan yang offline silahkan kumpulkan jawabannya. Oke. Bapak mau juga nilai. Kalau yang online udah langsung terekap nilainya ya. Tinggal yang offline. Oke, sini. Oke. Mana tadi? Iya. Oke. Ada lagi di sini? Iya, siap. Oke, mari. Ini ada yang benar semua nih. Fahri benar semua, Ekal benar semua, Alvin benar semua. Fikri salah satu. Oke ya. Ini hampir 90% lah kalau Bapak presentasi kalian sudah paham tentang materi tekanan hidrostatis. Mungkin ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ada yang ditanyakan? Ya. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Yakin. Apakah kalian semua memuji Bapak? Bagaimana Bapak tanya perasaannya? Senang atau tidak? Apakah pembelajaran hari ini memberikan makna bagi kalian? Apakah kalian paham tentang materi tekanan hidrostatis?
statis pada hari ini. Oke? Untuk pertemuan selanjutnya, materi tekanan hidrostatis sudah kita laksanakan. Mungkin kita akan masuk ke pembelajaran yang sama. Ada tekanan pada fluida, yaitu tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak itu lagi, yaitu tekanan hidrostatis nanti akan ditambahkan dengan tekanan atmosfer. Sebagai tugas untuk kalian untuk materi selanjutnya, silakan kalian baca apa itu tekanan hidrostatis. Nanti di pertemuan berikutnya akan Bapak tanya. Jadi kalian sudah ada gambaran tentang materi tekanan hidrostatis. Tekanan mutlak. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Tugasnya paham? Apa tugasnya? Apa tugasnya? Mencari atau membaca tentang tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer itu apa? Tekanan yang ada di udara. Ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagai penutup, marilah kita membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Oke, jadi kalau sudah selesai doanya, Bapak pesan untuk kalian belajarnya tetap semangat. Tingkatkan lagi. Kalau biasanya belajarnya cuma sekedar melihat, kalau bisa sekarang sambil mendengar. Ya, ditingkatkan. Kenapa kalian perlu belajar? Karena saat ini kita dikasih kesempatan oleh orang tua untuk belajar, ya belajarlah, ya. Nanti akan ada masanya kalian tidak belajar. Tidak, jadi kalian tidak belajar lagi, kan? Jadi walaupun sudah tua kalian tidak belajar. Belajar apa? Pertama dalam mendidik. Kalau punya anak, ya, anak yang perlu dipelajari. Nanti semakin dewasa, makin rumit. Ya, tidak hanya seperti sekolah, kita cuma belajar fisika, kimia, biologi, sejarah. Tapi kalau sudah masuk ke masyarakat banyak apa yang tidak kita ketahui. Jadi kalau dari sekarang kalian sudah terbiasa dengan belajar, maka nanti kalian tidak akan kesulitan dalam menghadapi dunia. Oke, begini saja penutup dari Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.